Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fajar Kemhai. Hari ini kita akan melihat aktivitas doser push ya. Doser push adalah proses pengupasan material penutup atau OB dengan menggunakan doser ya, dengan menggunakan bulldozer, sehingga metode yang dilakukan adalah ripping dan didosing. Kemudian di sini ada dua metode ya untuk pengupasan AB ya. Ada juga yang menggunakan truk on shovel. Kemudian ada juga yang doser push seperti ini ya. Ini yang excavator Hitachi lagi melakukan trimming slope ya. Karena doser tidak bisa melakukan ripping atau dan dosing di area-area yang sedikit terjal, sehingga digunakanlah excavator untuk melakukan perapian slope atau dinding. Yang ada di sana, yang ada filter itu sudah expose ya, sudah terbuka batu barnya, tinggal di loading. Kemudian di sini sistemnya doser push, setelah didorong dan expose maka akan didamping seperti ini di atas nih ya, damping dari sisi atas dengan jarak minimal 130 meter ya, dari yang namanya wedges, nanti ada wedges crash wedges, nanti itu 130 meter. Doser push sendiri menggunakan doser Komatsu 375 ya, agar mampu melakukan ripping dan dosing, agar cukup banyak, agar bisa banyak. Kemudian doser push ini apabila kalau posisi dorongannya sudah uphill atau seperti ini ya, sudah naik kayak gini, maka productivity-nya akan menurun. Yang apabila dalam kondisi datar bisa productivity-nya sekitar 225. Apabila kalau kondisi udah mulai menanjak, maka productivity-nya sekitar 115 sampai 120 atau sekitar 100. Semakin menanjak maka semakin berkurang productivity-nya ya. Kemudian dengan menggunakan doser push maka kita akan menghemat cost produksi ya, menghemat cost produksi. Karena apabila kalau kita menggunakan excavator maka cost sangat tinggi. Pertama cost excavator sendiri, kedua cost unit HD, ketiga cost manpower. Kita harus banyak menggunakan manpower ya. Pertama dan kedua dan selanjutnya cost distance. Kalau kita menggunakan excavator dan dump truck atau HD, maka kita harus mengeluarkan cost tambahan, yaitu distance OB sendiri. Sedangkan untuk menggunakan doser push juga ada distance, namun distance-nya jaraknya pendek, kalau HD sedikit jauh. Dan kemudian dari segi manpower, apabila kalau menggunakan HD maka manpower yang digunakan juga lebih, sedangkan doser push tidak terlalu banyak, sehingga pembiayaan pun sedikit menurun. Namun doser push sendiri masih ada dampaknya, yaitu pada saat hujan kemudian material yang sudah di ripping menjadi lengket dan menambah beban atau berat dari material tersebut, sehingga pada dosingannya pun sedikit berkurang volumenya atau produktivitinya ya. Kemudian untuk metode doser push sendiri, untuk sistem penambangan di Indonesia sendiri masih belum
terbiasa ya, maksudnya belum banyak yang gunakannya. Cuma ada beberapa perusahaan yang menggunakan sistem doser push. Kemudian doser push sangat bagus digunakan pada batu bara untuk pengupasan OB dan pengupasan OB. Kemudian untuk batu bara yang single SIM atau cuma satu SIM ya. Kalau multi SIM atau banyak lapisan sulit digunakan ya, karena akan menghambat pengambilan batu bara yang selanjutnya yang di bawah. Apabila kalau SIM-nya tebalnya cuma 5 meter juga bisa digunakan untuk doser push, dan tidak baik digunakan pada saat tebal batu bara yang sekitar di atas 40 meter. Itu tidak baik digunakan doser push walaupun cuma single batu baranya, cuma satu SIM. Tidak baik karena pada saat kita melakukan rehandling situ terjadi stabilan lereng, maka tidak baik digunakan doser push ya. Namun doser push ini cuma bisa digunakan di tambang batu bara. Untuk tambang yang lain mineral tidak baik digunakan doser push.